Perang Thailand dan Kamboja justru semakin menjadi-jadi setelah pertemuan ASEAN. Malaysia selaku ketua gagal menengahi konflik anggotanya dan menunjukkan gelagat aneh. Negeri jiran dikabarkan takut dengan Rusia dan Cina yang terindikasi terlibat dalam konflik. Kebuntuan ini coba ditangani Indonesia yang punya kedekatan dengan kedua negara. Prabowo Subianto tidak akan membiarkan perang berlanjut, apalagi sampai membahayakan Indonesia. Bagaimanakah peran Indonesia menengahi konflik Thailand dan Kamboja? Kegagalan Malaysia menghentikan perang ASEAN. Perkumpulan ASEAN yang diketuai Malaysia kembali gagal menengahi perang Kamboja dan Thailand. Negeri jiran baru saja memimpin pertemuan di Kuala Lumpur untuk membahas rencana gencatan senjata yang baru. Mereka turut mengundang menteri luar negeri dari seluruh ASEAN, termasuk dari Thailand dan Kamboja. Sayangnya, rapat yang direncanakan berjalan damai malah kembali menyulut api perseteruan. Sihasak Pongketkau menegaskan pertemuan berakhir tanpa kesepakatan soal gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Thailand ini menuturkan Kamboja seharusnya menjadi pihak yang lebih dulu mendeklarasikan perdamaian. Menurutnya, Kamboja masih harus membersihkan ranjau yang disebar di sekitar perbatasan. Mari kita membahas detail dan memastikan gencatan senjata mencerminkan situasi di lapangan benar-benar berlaku serta kedua belah pihak akan sepenuhnya menghormati gencatan senjata tersebut, tutur Sihasak. Benar saja, perang Thailand dan Kamboja justru semakin meluap di tengah pertemuan tersebut. Bahkan saat kontingen ASEAN menggelar pertemuan, kedua negara dikabarkan masih saling serang. Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan, jet F-15 Thailand terus menyerang Kamboja. Negeri Seribu Pagoda juga melaporkan adanya penembakan artileri di sejumlah wilayah di Provinsi Battambang. Sementara itu, kubu Thailand melaporkan adanya baku tembak di Provinsi Sakeo. Menurut mereka, pasukan Kamboja menembakkan senjata berat yang memicu kebakaran dan merusak rumah-rumah di area tersebut. Menyikapi hal tersebut, Muhammad Hassan selaku Menteri Luar Negeri Malaysia justru mengeluarkan pernyataan aneh. Dirinya melempar tanggung jawab kepada ASEAN yang diketuai oleh Malaysia sendiri. ASEAN harus melakukan apapun yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Kita harus meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkonflik dan menyediakan ruang dialog meskipun ada perbedaan. Pernyataan ini tidak mengherankan jika melihat sikap Perdana Menteri Malaysia, yakni Anwar Ibrahim. Bukannya mengambil tindakan konkret, politisi 78 tahun ini malah mendorong Menlu se-Asia Tenggara untuk mencari solusi perdamaian. Selain itu, dirinya juga cuma bisa koar-koar soal penyelesaian konflik kepada Thailand dan Kamboja. Menekankan pentingnya bagi Kamboja dan Thailand untuk menjunjung tinggi semangat dialog, kebijaksanaan, dan saling menghormati guna mengakhiri ketegangan dan menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan ini. Campur tangan negara besar yang buat ASEAN kehilangan power. Kegagalan Malaysia menengahi konflik ASEAN juga dihubungkan dengan campur tangan negara besar. Sejak meletusnya perang, beberapa raksasa dunia kerap diisukan terlibat dalam perang Thailand dan Kamboja. Salah satunya Rusia yang diklaim memiliki kedekatan diplomatik dengan Kamboja. Kedua pihak pernah memperkuat kerjasama di bidang militer dan energi pada tahun 2016 silam. Sementara di tengah perang kali ini, Rusia dikabarkan mengirim tentara bayaran ke negeri Seribu Pagoda. Rumor tersebut bermula dari kecurigaan Thailand soal turis asing yang menggunakan Bangkok sebagai titik pertemuan. Mereka dicurigai masuk Thailand dengan memanfaatkan skema bebas visa. Menurut otoritas Thailand, para tentara bayaran tadi sengaja direkrut untuk melakukan spionase alias menjadi mata-mata. Namun, segala tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Hun Sen selaku Perdana Menteri Kamboja. Untuk menjaga martabat Kamboja serta martabat warga Rusia dan warga asing lain yang dituduh, saya ingin mengklarifikasi bahwa Kamboja tidak memiliki pasukan Rusia atau asing yang bertempur di medan perang maupun bertugas sebagai penasihat militer untuk tentara Kamboja. Selain Rusia, kecurigaan serupa juga sempat dilimpahkan Thailand kepada Cina. Negeri Gajah Putih menuduh Tiongkok telah memasok persenjataan kelas berat kepada Kamboja. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan rudal yang diidentifikasi sebagai GAM-102LR, sebuah senjata anti-tank berpemandu presisi generasi kelima buatan Cina. Selain itu ditemukan pula persenjataan lain seperti granat 82mm tipe 65 yang juga merupakan racikan Tiongkok.
Dapatkan jaket kece anti air yang cocok banget kamu pakai nongkrong dan motoran. Cek linknya di bawah ini. Langkah berani Indonesia meredam konflik. Kegagalan ASEAN menengahi konflik coba diambil alih oleh Indonesia. Tepat setelah pertemuan dengan kontingen Asia Tenggara, Menteri Luar Negeri Sugiono segera mengeluarkan pernyataan lugas. Bukan menekan Thailand dan Kamboja untuk segera berdamai, Sugiono memperlihatkan kepercayaannya kepada kedua negara untuk berdialog mencari solusi. Indonesia selalu percaya bahwa kedua keluarga kita di ASEAN, Kamboja maupun Thailand, akan menemukan jalan damai melalui dialog, tutur Sugiono. Meski begitu, pria 46 tahun ini juga tidak serta-merta membiarkan konflik berlarut-larut. Dirinya menyampaikan amanat dari Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan mengambil tindakan jika masalah tak kunjung selesai. Terlebih, Indonesia sejatinya berpotensi terseret seandainya konflik terus berlanjut. Contohnya saja, pengibaran bendera Indonesia secara tidak bertanggung jawab oleh oknum Kamboja. Kabarnya, sebuah rumah judi menggunakan sangsaka merah putih demi terhindar dari rudal Thailand. Perang kedua negara juga dikabarkan semakin parah hingga menjalar ke wilayah laut. Jika tak segera dihentikan, masalah ini bisa terus meluas sampai ke wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, Sugiono mewanti-wanti kedua negara soal potensi Indonesia yang bersiap turun tangan. Jatuhnya korban jiwa, luka-luka, serta pengungsian warga sipil di kedua sisi perbatasan merupakan persoalan kemanusiaan yang serius dan harus segera ditangani. Di sisi lain, isu keterlibatan negara-negara besar juga bisa ditangani oleh Indonesia. Secara kebetulan, tanah air punya kedekatan hubungan dengan Cina maupun Rusia. Disinilah Indonesia bisa memainkan peran krusial untuk menekan kedua negara jika memang benar-benar terlibat. Tak butuh waktu lama, satu persatu negara sekutu Indonesia mulai menunjukkan sikapnya mendukung perdamaian Thailand dan Kamboja. Mulai dari Cina yang dikabarkan siap turun gunung dalam misi tersebut. Kabarnya, Deng Xijun selaku utusan Beijing untuk urusan Asia bakal berkunjung ke Kamboja demi memfasilitasi jalur dialog dengan Thailand. Selain itu, Go Jiakun selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri juga sudah membeberkan posisi Cina dalam konflik tersebut. Sebagai negara tetangga dan sahabat bagi kedua negara, Cina memantau secara seksama perkembangan terkini di sepanjang perbatasan Kamboja dan Thailand. Prioritas utama saat ini adalah menghentikan pertempuran dan melindungi warga sipil. Sementara itu, kantor kedubes Rusia di Thailand juga mengeluarkan pernyataan serupa. Rusia memiliki rekam jejak yang panjang dalam menjaga persahabatan tradisionalnya dan mempromosikan kerjasama dengan Thailand dan Kamboja. Kami menginginkan semua perselisihan diselesaikan hanya dengan cara damai. Tak cuma Cina dan Rusia, Indonesia juga berhasil menghimpun dukungan dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Marco Rubio selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sudah mendesak Thailand untuk segera mengakhiri konflik. Tangan kanan Donald Trump ini prihatin dengan bentrokan di wilayah perbatasan yang semakin menjadi-jadi. Tak lama berselang, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat langsung menyerukan perdamaian kepada Thailand dan Kamboja. Amerika Serikat terus menyerukan kepada Kamboja dan Thailand untuk mengakhiri permusuhan, menarik senjata berat, menghentikan pemasangan ranjau darat, serta sepenuhnya menerapkan kesepakatan perdamaian Kuala Lumpur. Dapatkan sepatu kaki cocok buat olahraga atau casual cuma 400 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan kegagalan ASEAN menengahi konflik, akankah Indonesia menjadi penyelamat dalam perang Thailand dan Kamboja?